Salam, salam sehat saudara-saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi tentang pengungkapan diri dalam komunikasi antar pribadi. Jika kita berbicara tentang komunikasi antar pribadi, satu hal yang selalu ingin saya berbagi adalah hendaklah setiap perkataanmu sedap didengar oleh telinga yang mendengarkannya. Jadi, di dalam komunikasi kita perlu merefleksikan setiap bahasa yang kita ungkapkan. Apakah bahasa perkataan yang kita ungkapkan itu sedap didengar atau tidak? Itu satu nasihat dari saya tentang bagaimana kita melakukan komunikasi antar pribadi. Dan pada kesempatan ini, saya rindu berbagi tentang pengungkapan diri ketika kita berkomunikasi. Pengungkapan diri ini dikembangkan oleh dua orang ahli yang sangat terkenal hingga saat ini dan biasanya disebut dengan jendela Johari atau Johari Window. Ini dua ahli ini bernama Joseph dan Harry. Jendela Johari ini dikembangkan untuk kita bisa memahami perilaku kita, perasaan kita, dan motivasi kita. Yang namanya juga jendela, coba kita lihat di tabel ini, slide ini. Ini dalam bentuk tabel, ilustrasi tentang jendela. Jadi ada 4 jendela. Jendela pertama, jendela kedua, jendela ketiga, dan jendela keempat. Jendela pertama berisi tentang open self atau terbuka. Jendela kedua adalah blind self, dalam bahasa Indonesia buta. Jendela ketiga adalah hidden self, tersembunyi. Jendela keempat adalah unknown self atau tidak diketahui. Dan ini ada maknanya. Ini dikembangkan oleh dua orang ahli itu. Misalnya, saya tahu, terus saya tidak tahu. Orang lain tahu, orang lain tidak tahu. Saya berikan contoh bagaimana kita memahami setiap jendela tersebut. Misalnya, jendela terbuka ini. Informasi tentang aku diketahui oleh aku dan orang lain. Misalnya, saya berikan contoh tentang hobi. Jika kita telah mengungkapkan apa hobi kita, maka ini saya tahu dan orang lain tahu. Ini cocok dia. Garisnya kira-kira seperti ini. Saya tahu dan orang lain juga tahu. Yang berikut adalah blind self. Blind self ini kita bisa lihat di sini. Saya tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Misalnya, kita itu orangnya hemat. Kita itu orangnya hemat. Bagi kita tidak tahu bahwa kita itu orangnya hemat. Tetapi bagi orang lain tahu bahwa kita itu hemat. Atau garis miring kikir. Kita bilang kita tidak kikir, tetapi orang lain tahu bahwa sesungguhnya kita itu kikir. Ini hanya contoh saja. Yang berikut untuk memahami jendela ketiga, jendela tersembunyi ini. Hidden self adalah informasi tentang aku diketahui oleh aku, tetapi tidak diketahui oleh orang lain.
ini sesuatu yang rahasia. Biasanya disembunyikan karena berbagai alasan. Satu alasannya bisa saja takut atau malu. Untuk memahami hide and self, ini kita tarik lurus dari sini. Saya tahu, tetapi orang lain tidak tahu. Apa yang saya ketahui, apa yang saya sembunyikan itu diketahui oleh saya saja, tetapi orang lain tidak tahu. Jendela yang keempat adalah unknown self atau tidak diketahui. Ini saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Segala informasi tentang saya, tentang aku, tidak diketahui oleh aku dan orang lain pun tidak tahu. Nah, bagaimana caranya? Apa kaitan dengan pengungkapan diri? Ini kita lihat pada slide berikut. Ini contoh tahapan jendela Johari. Tahapan yang benar adalah endingnya kira-kira di gambar ketiga ini. Semakin meluas open self dan blind self-nya kecil, unknown self-nya juga kecil, hidden self-nya juga kecil. Minta maaf, ini salah ketik ya. Seharusnya self. Ini hanya contoh saja. Gambar pertama, hidden self. Masih ingat open self? Apa yang saya ketahui tentang saya diketahui oleh orang lain. Kalau blind self, apa yang saya tidak tahu diketahui oleh orang lain. Hidden self, apa yang orang lain tidak tahu sesungguhnya sedang saya ketahui dan saya simpan. Semakin kecil hidden self ini, maka semakin besar pengungkapan diri kita. Semakin kecil blind self kita, maka semakin besar open self kita. Coba saya kecilkan dan kita bisa lihat kira-kira nanti dia seperti ini. Jika ini semakin kecil, maka semakin baik pengungkapan diri kita. Ini juga semakin kecil, maka semakin baik pengungkapan diri kita. Nanti endingnya dia akan seperti ini. Hidden self semakin kecil, unknown self juga semakin kecil, dan blind self juga semakin kecil. Kira-kira dia akan seperti ini. Tetapi belum pernah ditemukan bahwa dalam satu individu itu akan semuanya di open. Belum pernah ditemukan akan open utuh seperti ini. Jadi cenderung kita sebagai makhluk yang memiliki privasi, memiliki unsur menjaga diri, cenderung tidak terlalu open full seperti ini. Yang sering ditemukan hanya sebagian seperti ini. Jadi misalnya hanya tersisa sedikit. Ada hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Ada hal yang orang lain tahu, tetapi kita tidak tahu. Dan ada hal di dalam hidup kita yang kita tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Saya kembali ke sini dulu. Ini unknown self atau tidak diketahui ini sebenarnya akan muncul pada waktu-waktu yang akan datang. Kita pun tidak tahu kita seperti apa. Saya kasih contoh. Saya contohkan ya. Misalnya
para koruptor, ini kita contohkan perilaku yang negatif. Ketika dia belum berhadapan dengan uang, dia tidak korupsi. Tetapi, jadi dia masih tersembunyi. Dia itu bukan tipe orang yang korupsi. Misalnya dia masih kuliah. Tetapi ketika dia sudah bekerja dan bertemu dengan uang, maka dengan sendirinya unknown self ini akan mulai kelihatan. Kok dia merasa sesungguhnya dia itu cinta uang, maka akan terpindah ke hidden self. Dari hidden self, lama-lama dia akan muncul perlahan-lahan menjadi open self. Atau yang tadi koruptor, dia bukan selain di hidden, dia juga bisa di blind self. Ini contoh tentang bagaimana memahami tentang kok jendela unknown self atau tidak diketahui. Dan yang terakhir ada 55 kata sifat atau motivasi atau perasaan, perilaku yang diungkapkan oleh jendela Johari. Ini dalam bahasa Inggris dan saya sudah terjemahkan. Contoh, saya itu orangnya mudah menyesuaikan diri. Misalnya kita pakai kata ini saja, tetapi misalnya menyesuaikan diri kita tempatkan di sini ya. Kita bilang kita itu orangnya mudah menyesuaikan diri. Oke. Saya tahu saya mudah menyesuaikan diri. Terus orang lain tahu bahwa saya ini mudah menyesuaikan diri. Tetapi jika kita tempatkan dia di kolom blind self, saya itu tahu bahwa saya itu mudah menyesuaikan diri, tetapi belum diungkapkan, belum diketahui oleh orang lain. Jadi saya ini mudah menyesuaikan diri, tetapi orang lain bilang saya ini orangnya tertutup. Misalnya yang berikut adalah hidden self. Kita kembali ke kata sifat. Misalnya kita bilang kita itu idealistis atau pandai dulu. Kita bilang kita itu pandai. Tetapi hanya bisa saja muncul di hidden self. Jadi kita menyembunyikan diri bahwa kita itu pandai dan orang lain tidak tahu bahwa kita itu pandai. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, ini saja dari saya. Terima kasih banyak. Yesus Kristus Tuhan memberkati. Salam.